Dan soal Zia, apa hubungan kalian? Partner atau kekasih? Kekasih Pak, saya mencintai Zia dan Zia juga mencintai saya. Dario tertawa. Kamu percaya? Zia yang mengatakan sendiri pada saya Pak. Apa buktinya? Liam terdiam sesaat. Zia bilang kalau dia tidak mencintai saya. Zia tidak akan mau berhubungan dengan saya. Wow, mantan istri saya luar biasa sekali. Dario geleng-geleng kepala. Semakin mengetahui sifat asli Zia, Dario semakin membenci Zia dan membenci dirinya sendiri. Mengenal sejak kecil, bahkan pernah menikah, tapi Dario masih terus dikejutkan dengan sifat asli Zia. Entah Dario yang terlalu bodoh atau Zia yang memang pandai berakting menutupi kebusukannya. Namun melihat Liam yang sudah masuk dalam perangkap Zia, Dario jadi yakin kalau mantan istrinya itu memiliki kemampuan manipulasi dan akting yang sangat bagus. Orang-orang cerdas dan berotak jenius seolah tidak ada apa-apanya di hadapan Zia. Sekarang Dario mengerti dengan kata-kata perempuan adalah makhluk yang paling berbahaya. Apa kamu percaya kalau saya bilang Zia tidak mencintai kamu, tapi hanya memanfaatkan kamu? Liam terdiam. Maaf Pak, tapi saya percaya Zia. Dario mengangguk-angguk tidak kaget lagi dengan jawaban Liam, mengingat pengaruh Zia pada dirinya sendiri sampai dia begitu bodoh. Dario tidak bisa menyalahkan Liam. Pak Dario mau memaafkan saya, akan saya pikirkan, tapi saya ingin bertemu bertiga dengan kamu dan Zia. Bertiga? Iya, baik Pak. Liam tidak tahu apa yang akan Dario lakukan, tapi Liam juga tidak bisa menolak. Savana yang sedang duduk di ayunan sambil mengayun-ayunkan kaki menoleh. Senyumnya mengembang saat menyadari siapa yang datang. Bang Victor. Victor membalas senyuman manis itu dengan senyuman tak kalah manis. Dulu saat Ayuma hamil, Victor berharap memiliki adik perempuan, namun yang lahir justru adik laki-laki yang kadang super menjengkelkan. Tapi siapa yang menyangka Tuhan mengabulkan doanya sekarang. Tuhan mengirimnya adik perempuan yang sangat cantik dan baik hati seperti Savana. Victor duduk di ayunan samping Savana. Kamu bahagia sekarang? Bahagia? Setelah semua yang kamu lewati. Savana kembali menatap ke depan dan mengayunkan kembali ayunannya. Untuk sekarang gak ada alasan untuk aku gak bahagia. Aku bertemu ibu kandungku yang aku rindukan selama ini. Aku mengandung buah hatiku dan Mas Dario. Lalu sebentar lagi impianku menjadi seorang ibu akan terkabul. Aku tinggal di rumah yang nyaman bersama keluarga yang baik, makan makanan enak setiap hari, kesehatan terjamin, tidak perlu khawatir tentang uang, dan masa depan yang cerah. Coba kasih alasan untuk aku gak bahagia bang. Savana menoleh dan menatap mata Victor. Victor terdiam dan menyusuri mata Savana. Kalau yang bang Victor maksud bahagia dalam segi percintaan dan rumah tangga, mungkin aku memang kurang beruntung, tapi itu tidak lantas membuatku larut dalam kesedihan dan membenci takdirku. Savana tersenyum lalu menatap ke depan lagi. Senyum itu mengembang dan tampak ceria, tapi kenapa hati Victor sedih melihat senyum itu? Rasanya Victor ingin memberikan apapun yang dia punya untuk membuat Savana bahagia setelah semua penderitaan yang dia alami. Bang Victor tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Aku sudah besar, aku bisa menjaga diriku sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong Bang Victor kapan nikah? Tanya Savana mengalihkan topik pembicaraan. Savana tidak suka membicarakan penderitaannya dan orang-orang menatap kasihan padanya. Udah punya pacar belum? Kenalin dong sama aku. Victor tersenyum sama. Belum punya. Bohong mas. Masa nggak punya pacar sih? Beneran belum punya. Ya udah aku doain semoga abang cepat bertemu jodoh Bang Victor. Amin. Victor tersenyum. Oh iya, aku hampir lupa. Tadi aku kesini mau ngasih kamu ini. Victor mengulurkan amplop. Apa ini bang? Surat sidang cerai kamu minggu depan. Senyum Savana yang mengembang perlahan mulai luntur. Victor menyadari perubahan ekspresi Savana. Sekuat apapun Savana menyembunyikan kesedihan di balik senyum, matanya tidak bisa berbohong bahwa saat ini dia terluka.
Oke bang, makasih ya. Savana tersenyum dan mengambil amplop itu dan membaca isi surat. Tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur larangan bercerai saat sedang hamil, sehingga sah-sah saja mengajukan gugatan cerai saat hamil. Awalnya Savana berpikir bercerai dilarang saat hamil, tapi setelah Savana mencari informasi lebih lanjut dengan membaca artikel-artikel di internet, ternyata ada beberapa artis tanah air yang pernah menggugat cerai suaminya saat hamil. Kamu sudah memberitahu Dario kamu hamil? Enggak bang, aku pernah membuat perjanjian dengan Mas Dario. Kalau aku hamil, aku harus menarik gugatan cerai. Tapi aku juga enggak sanggup harus bertahan. Mas Dario masih mencintai Zia. Sampai sekarang pun Mas Dario masih perhatian sama Zia. Tahu dari mana kamu Dario masih perhatian sama Zia? Ya buktinya selama aku sakit Mas Dario nggak pernah kesini. Mas Dario sibuk menemani Zia di rumah sakit. Itu sudah cukup membuktikan Mas Dario emang nggak peduli sama aku. Sudahlah bang, nggak usah dibahas lagi. Kalau dibahas terus nanti aku makin susah move on. Jadi galau terus mikirin Mas Dario. Victor mengangguk. Ayo ke dalam, tadi mama masak bubur kacang hijau. Wah mau, ayo. Victor membantu Savana berdiri. Hati-hati, aku udah gak sakit bang, aku udah sehat. Khawatir banget sih, abang ingin memastikan adik abang selalu baik-baik aja. Ayo. Savana berjalan bersisihan dengan Victor menuju ke dapur. Kita mau kemana? Tanya Zia sambil melingkarkan tangan di leher Liam yang sedang menyisir rambutnya. Ke hotel. Hotel? Zia tersenyum sambil memandangi wajah tampan Liam. Dari segi ketampanan Liam tak kalah dengan Dario. Pun dilihat dari segi keroyalan, kesetiaan, dan kehebatan, Liam tak kalah. Satu-satunya perbedaan mereka adalah Dario lebih kaya daripada Liam. Iya, aku ingin suasana yang berbeda, ucap Liam. Jadi ini honeymoon? Anggap saja begitu. Dia meletakkan sisir di meja lalu melingkarkan kedua tangan di pinggang ramping Zia. Pandangan matanya tak lepas menatap wajah cantik yang kini juga menatapnya lekat. Sekarang di mata Liam, Zia adalah perempuan yang paling cantik di dunia ini setelah ibunya. Liam tahu Zia pernah melakukan kesalahan, tapi Liam percaya setiap manusia pasti bisa berubah. Sekarang Zia juga terlihat nyaman bersamanya. Liam yakin Zia benar-benar mencintainya. Ya udah yuk, aku nggak sabar nanti kita bercinta sampai pagi. Kamu suka sekali. Zia tertawa. Itu bagian dari hidupku. Kamu juga suka kan? Suka berkat kamu yang mengenalkan kepada kesenangan, dan tentunya hanya aku yang bisa membuat kamu senang. Awas aja kalau kamu berhubungan di belakangku dengan perempuan lain. Gak akan, aku hanya mencintai kamu dan hanya ingin berhubungan dengan kamu. Good boy. Zia tersenyum berjinjit dan mengusap rambut Liam. Ya udah yuk kita ke hotel sekarang. Liam pun melingkarkan lengan di pundak Zia dan membawanya keluar apartemen. Masuk ke dalam mobil, Liam melajukan mobil menuju ke Gamelan Hotel. Liam masih belum tahu apa tujuan Dario mengajaknya dan Zia bertemu di hotel. Sudah pasti ada tujuan terselubung. Liam was-was dan takut Dario menyakiti Zia. Sempat terlintas dalam kepala menolak permintaan Dario, tapi jika Liam menolak, Dario pasti akan membencinya dan sudah pasti memecatnya. Masih banyak impian Liam yang belum tercapai. Liam tidak ingin dipecat sekarang. Setelah dia resign, pasti ada 1-2 perusahaan yang mau menerimanya. Apalagi Liam memiliki kualifikasi yang bagus. Namun, mencari perusahaan seperti Gamelan Group dan bos seperti Dario yang sangat royal pasti sulit sekali. Akhirnya sampai juga. Ayo sayang. Zia turun dari mobil diikuti Liam. Setelah mematikan mesin mobil, berjalan masuk ke dalam hotel. Zia melingkarkan tangan di tangan Liam. Setelah berbicara dengan resepsionis hotel, Liam dan Zia pun bergegas menuju ke kamar hotel. Menaiki lift, Liam memencet tombol lantai 20 kamar VIP mereka. Sesampainya di kamar, dengan tak sabar Zia membuka pintu lalu melingkarkan tangan di leher Liam dan dengan penuh semangat. Sayang sebentar, gumam Liam sambil menutup pintu. Aku udah gak sabar. Dia mencoba melepas pelukan Zia, tapi Zia justru semakin panas. Sambil terus melayangkan, Zia mengedarkan pandangan, dan betapa terkejutnya dia melihat sosok laki-laki berkemeja hitam yang sangat dia kenal duduk menyilangkan kaki di sofa.
Mas Dario, refleks Sia mendorong dada Liam. Dengan segera Sia mengambil jarak agar tak terlalu dekat dengan Liam. Mbak, bagaimana kamu bisa kamu ada di sini, Mas? Tanya Sia dengan suara tercekat di tenggorokan. Sia berusaha menutupi hubungannya dengan Liam di belakang Dario, karena jika suatu hari nanti uangnya sudah habis, Sia akan kembali lagi pada Dario. Tapi sekarang karena Dario sudah mengetahui hubungannya dengan Liam, pasti Dario sulit menerimanya kembali. Oh Sia tak hentinya mengumpat dalam hati. Sia sama sekali tidak menyangka akan bertemu Dario di sini di saat-saat dia hampir bersama dengan Liam. Untuk saja Sia menyadari kedatangan Dario sebelum melepas. Entah mau ditaruh di mana mukanya seandainya Sia melakukan itu. Mas Dario, aku bisa jelasin hubunganku dan Liam. Sia meninggalkan Liam yang masih berdiri di dekat pintu dan berjalan mendekati Dario. Mas Dario, saat Sia sudah dekat dengannya, Dario meletakkan sebuah map yang berisi sebuah dokumen perjanjian di atas meja. Apa ini, Mas? Aku ingin membuat perjanjian dengan kamu, Sia. Perjanjian apa? Dario tersenyum. Aku dan Savannah akan bercerai dan aku ingin rujuk dengan kamu lagi. Rujuk? Sia terkejut sampai tergagap. Begitu juga Liam yang sama sekali tidak menyangka Dario akan mengajak Sia rujuk. Seingat Liam tadi pagi jelas-jelas Dario mengatakan sudah tidak mencintai Sia. Membaca saja surat perjanjiannya. Sia duduk di samping Dario dan membaca surat perjanjian itu yang kurang lebih berbunyi, jika dia menerima tawaran Dario untuk rujuk kembali, Dario tidak akan pernah menceraikannya dan semua harta Dario akan menjadi miliknya. Semua. Mata Sia membulat membaca kata semua. Bagaimana kamu bersedia rujuk? Kamu serius, Mas? Aku sudah menebak kamu pasti ragu. Karena itu aku membuat surat perjanjian pranikah ini. Surat perjanjian ini sah di mata hukum. Sudah ada tanda tangan saya dan notaris saya sebagai saksi. Menggiurkan. Ini kesempatan langka, bukan langka lagi, tapi kesempatan yang sangat mustahil. Sia, lirih Liam. Sia menoleh pada Liam lalu menghela nafas berat. Maaf Liam, aku tidak bisa bersama kamu lagi. Seketika Liam merasa dadanya seperti dihujam pisau yang begitu tajam sampai rasanya begitu sakit. Liam pikir Sia mencintainya dengan tulus, tapi ternyata Sia lebih memilih rujuk dengan Dario dengan iming-iming uang. Mana ballpointnya, Mas? Saya ingin tanda tangan. Dario mengulurkan ballpoint, namun saat Sia ingin mengambilnya, Dario menarik tangannya. Kenapa, Mas? Kamu nggak berubah pikiran kan? Oh tidak, aku tidak akan berubah pikiran. Aku hanya ingin memastikan kamu dan Liam benar-benar mengakhiri hubungan kalian. Kamu nggak dengar tadi, Mas? Aku sudah putus sama Liam. Aku nggak percaya. Aku butuh bukti. Bukti apa, Mas? Dario merogoh sesuatu dari celana belakangnya dan meletakkan pistol di meja. Liam dan Sia sama-sama terkejut melihat pistol itu. Apa maksudnya ini, Mas? Aku butuh bukti kamu tidak mencintai Liam. Dengan cara tembak kepalanya. Seketika Liam membeku di tempat. Dari sekian banyak ide gila, Liam sama sekali tidak menyangka Dario punya ide segila ini untuk membalaskan dendam sakit hatinya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan dan disakiti oleh orang yang dicintai. Dario ingin Liam merasakan itu. Tembak kepala Liam. Tunjukkan bukti cinta kamu, ucap Dario sambil meletakkan pistol di tangan Sia. Dulu kita sering bermain latihan tembak. Kamu pasti masih ingat bagaimana cara menembakkan peluru itu tepat di sasaran kan? Ucap Dario. Sia mengalihkan pandangan pada Liam. Sia, Liam membeku dengan suara terdekat di tenggorokan. Jangan lakukan ini, aku mencintai kamu. Kamu bilang juga mencintaiku kan? Coba ingat kembali kenangan yang sudah kita lalui. Coba ingat kembali rencana menikah kita. Kamu bilang ingin hidup selamanya bersamaku kan? Sia mengeratkan cengkeramannya pada gagang pistol. Sia, lirih Liam berusaha membujuk Sia. Aku mohon jangan lakukan ini. Sia masih terlihat ragu. Kalau kamu keberatan menembak kepalanya, tembak lengannya, ucap Dario. Ini keputusan finalku, Sia. Aku hitung sampai 3. Dario menatap Liam yang memucat, lalu mulai berhitung. 1, Liam menggeleng. 2, Pak Dario, tolong hentikan.
3. Sia mengangkat pistol dan mengarahkan pada lengan Liam. Refleks Liam menutup mata rapat-rapat dan pistol tidak mengeluarkan apa-apa. Pelurunya nggak ada, Mas, ucap Sia kebingungan. Kamu bohongi aku, Mas. Kamu menjebakku. Dario menyeringih. Aku tidak menjebakmu. Aku hanya ingin menunjukkan pada Liam wujud asli kamu seperti apa. Kasihan anak muda ini, masa depannya masih panjang untuk kamu hancurkan. Dario mengambil surat perjanjian itu dan menyobeknya lalu melempar ke wajah Sia. Sia seketika ternganga. Sialan kamu, Mas Dario, aku membencimu, aku benci. Dario mencondongkan tubuhnya pada Sia dan mencengkeram rahangnya kuat. Sia memekik sambil menahan pergelangan tangan Dario. Sakit, Mas, aku tidak menyangka teman masa kecilnya yang aku lindungi mati-matian hanyalah seorang wanita murahan. Dario menghempaskan rahang Sia cukup kuat hingga Sia tersungkur ke sisi sofa. Dario berdiri dan merapikan kemejanya, lalu berjalan menghampiri Liam yang masih mengepalkan tangan. Dario menepuk pundak Liam. Aku menolongmu sebelum kamu hancur sepertiku, dan aku harap ini terakhir kali kamu membohongiku. Iya, Pak. Tanpa mengatakan apapun lagi, Dario keluar dari ruangan. Mas Dario, tunggu, aku belum selesai bicara. Sia berdiri ingin mengejar Dario, tapi Liam lebih dulu mencekal tangannya dan menghempaskan tubuh Sia ke lantai. Liam, maafkan aku. Masih membisu, Liam merogoh ponselnya dan mengetik pesan di grup tim The Alpha yang beranggotakan dia, Gemma, Altai, dan Sirius. Liam, datang ke Gamelan Hotel VIP Room 202. Kita pesta liar dan panas. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Sia dan Liam, Dario tidak langsung pulang melainkan pergi ke rumah Tante Ayuma. Sejak kemarin Dario sudah berusaha menahan diri, tapi malam ini Dario benar-benar tidak bisa menahan kerinduannya. Savannah, sedang apa perempuan manisnya sekarang? Apa dia juga merindukannya? Apa dia juga memikirkannya? Apa dia juga ingin bertemu sama dengannya? Dario tidak tahu apa yang Savannah pikirkan sekarang, tapi yang jelas Dario sangat ingin bertemu dengannya. Sesampainya di depan rumah Ayuma, Dario menghentikan mobil di seberang jalan. Turun dari mobil, Dario menyandarkan punggung di sisi mobil sambil memandang rumah mewah Savannah. Sekarang jam 10 malam, mungkin Savannah sudah tidur, tapi Dario tidak peduli. Melihat Dario jauh seperti ini saja sudah lebih dari cukup.